tahun 2026 ini menjadi haji yang terakhir, dan tahun 2027 sudah selayaknya haji tidak lagi di Makkah. Assalamualaikum. Coba lihat video ini. Umat Islam wajib tidak dilaksanakan. Hai guys, bertemu lagi bersama Bang Rafli Channel. Kita udah lama kali ya guys nggak ketemunya. Kenapa? Karena Bang Rafli Channel ini lagi futur atau lagi males. Pada kesempatan kali ini Bang Rafli Channel akan membahas mengenai tentang orang ini mengatakan bahwasanya ibadah haji berakhir di tahun 2026 dan di tahun 2027 tidak ada lagi yang namanya ibadah haji. Di mana cuplikannya? Coba kita lihat yang ini. Oke? Banyak warga negara kita sudah berangkat ke Makkah, ke Arab Saudi, dan diiringi diantarkan oleh tetangga, oleh sahabatnya, oleh keluarganya. Lalu mereka berpelukan, tangis-tangisan, seakan-akan ya ibadah haji tahun ini atau zaman ini sama seperti dulu tahun 1900-an yang naik kapal 40 hari baru sampai dan sebagainya gitu. Jadi apa ya, saya lihat ini sudah menjadi umat Islam di Indonesia ini. Terlebih lagi kita juga melihat makin hari biaya untuk berangkat haji makin mahal. Terlebih lagi, uang-uang ini dikemanakan? Tidak lain tidak bukan disetorkan kepada pemerintahan Arab Saudi. Ya, memang inilah bisnis yang paling menguntungkan, bisnis berbalut agama, kan seperti itu teman-teman semua. Tetapi sudah saatnya tahun 2026 ini menjadi haji yang terakhir, dan tahun 2027 sudah selayaknya haji tidak lagi di Makkah. Gimana? Udah lihat kan? Orang ini ya yang mengatakannya bukan Bang Rafli Channel. Nah, gimana tanggapan seseorang yang membantah daripada argumen orang ini? Oke guys, kita lihat. Baik, ada 2 poin yang akan kami tanggapi. Pertama, umat Islam itu lebay, berangkat haji nangis dulu kemudian peluk-pelukan gitu ya. Dan poin keduanya, umat Islam harus berhenti dari haji karena dalam haji itu disetorkan uangnya ke Arab Saudi. Kita bahas dulu dari poin kedua, haji harus berhenti karena dana haji disetorkan ke Arab Saudi dan mengalir ke Arab Saudi. Mari kita berangkat dari sebuah pertanyaan sederhana yang harus Anda yang membuat konten ini jawab. Sejak kapan manusia diberi hak untuk membatalkan sebuah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala? Sejak kapan? Allah Subhanahu wa taala secara tegas dan jelas berfirman yang artinya, dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya dan mampu mengadakan perjalanan tersebut. Ali Imran ayat ke-97. Di dalam ayat ini menarik ya ikhwah. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Didahulukan kata Allah walillah dalam ilmu balaghah itu namanya taqdim. Artinya betul-betul itu hak Allah dan kewajiban kita, 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan kewajiban tapi ingin dicoba dibatalkan. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana dengan firman Allah ini yang Allah perintahkan langsung sendiri kepada umat Islam agar melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mampu, kemudian dibatalkan supaya tidak melaksanakan ibadah haji. Nauzubillah. Ayat ini bukan tafsiran seorang ulama, bukan pendapat organisasi tertentu, bukan hasil musyawarah tokoh agama. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang jelas, tegas dan qat'i. Haji bukan tradisi budaya, haji bukan proyek ekonomi, haji bukan produk politik. Haji adalah rukun Islam. Ketika seorang mulai berbicara tentang memindahkan ibadah haji atau menyetor ibadah haji atau mengganti ibadah haji, maka yang sedang dia sentuh bukan lagi masalah teknis, melainkan rukun Islam itu sendiri. Karena itu para ulama sejak dahulu mengingatkan bahwa menolak kewajiban yang kemudian sudah jelas ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an merupakan perkara sangat berbahaya bagi keimanan seorang dan bisa termasuk itu adalah murtad. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, tadi Anda menyebutkan stop ibadah haji supaya tidak dilaksanakan di Mekah, supaya tidak dilaksanakan di Arab Saudi. Maka saya katakan ibadah haji itu mustahil dipindahkan ke tempat lain karena tata cara ibadah haji bukan hasil kreativitas manusia. Nabi SAW bersabda, ambillah dariku manasik haji kalian. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik. Rasulullah tidak mengatakan sesuaikan dengan perkembangan zaman. Beliau tidak mengatakan pindahkan jika dianggap lebih menguntungkan haji itu. Justru beliau mengatakan ambillah manasik haji dariku. Pertanyaannya, lalu di manakah Rasulullah SAW
melaksanakan haji, melaksanakan wukuf. Tentunya wukuf di Arafah. Sekarang mari kita gunakan logika yang paling sederhana saja. Di mana ke Arafah itu? Jawabnya, Arafah itu di Mekah Al-Mukarramah. Di mana Rasulullah tawaf, sa'i, lempar jumrah, mabit, sampai tahalul. Semua di Mekah. Pernahkah Rasul haji di KN, Kalimantan? Tidak. Dan Rasulullah SAW bersabda, haji itu adalah Arafah. Al-Hajjul Arafah. Apakah ada Arafah kedua di luar Mekah? Tidak ada. Apakah ada Mina kedua di luar Mekah? Tidak ada. Apakah ada Muzdalifah kedua di luar Mekah? Tidak ada. Apakah Ka'bah berada di tempat lain selain Mekah? Tidak ada. Maka bagaimana mungkin seorang berbicara tentang memindahkan haji sementara seluruh rukun dan lokasi pelaksanaan hajinya telah ditentukan oleh syariat Islam itu sendiri? Ini ibarat seseorang yang mengatakan ingin melaksanakan sholat zuhur tapi bukan waktu zuhur, ingin berpuasa Ramadan tapi bukan di bulan Ramadan, atau ingin tawaf tetapi bukan di Ka'bah. Secara konsep saja sudah bertentangan dengan definisi ibadah itu sendiri. Yang lebih mengherankan lagi, sebagian orang berusaha membungkus gagasan tersebut dengan bahasa ekonomi, dengan bahasa finansial. Mereka berkata, orang ini berkata, dan haji masuk ke Arab Saudi. Pertanyaannya, sejak kapan ukuran kebenaran dan salah dalam agama ditentukan oleh kemana uang itu mengalir? Sejak kapan? Kalau logika ini diterima, maka umat Islam juga harus berhenti membeli mushaf Al-Quran dari luar negeri misalkan, atau berhenti umroh misalkan, berhenti belajar ke universitas Islam dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Agama tidak dibangun di atas kalkulasi untung rugi ekonomi semata. Agama dibangun di atas wahyu. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di lembah yang amat sangat tandus, yaitu Bakkah atau Mekah Al-Mukarramah, secara ekonomi keputusan itu tampak tidak masuk akal, tetapi karena itu adalah perintah Allah, maka itulah yang benar. Demikian pula haji, selama Allah memerintahkan, Rasulullah SAW mencontohkan, selama para sahabat melaksanakannya, selama para imam mazhab kemudian mengajarkannya, maka kewajiban kaum muslimin adalah tunduk, bukan mengubahnya, bukan menggantinya, bukan memindahkannya. Karena sesungguhnya masalah terbesar bukanlah ketika seorang tidak mampu berhaji. Masalah terbesar itu adalah ketika seseorang mulai merasa lebih tahu daripada wahyu itu sendiri, lebih bijak daripada Rasulullah SAW itu sendiri, dan lebih benar daripada generasi terbaik umat ini, para sahabat itu. Maka di sini kami sampaikan, wahai kaum muslimin, waspadalah dan jangan tertipu dengan hal semacam ini. Ukurlah setiap pemikiran dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para ulama tentunya. Terkadang yang tampak sebagai pembaruan hanyalah jalan memutar menuju pengingkaran terhadap ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya kami jawab juga mengenai tuduhan bahwa dana haji hanya menguntungkan Arab Saudi. Nah, cara pandang yang semacam ini menunjukkan bahwa persoalan haji sedang dilihat dengan kacamata yang sangat sempit. Ketika seseorang sudah memulai analisisnya dari rasa curiga, maka apapun yang dilihatnya akan tampak sebagai konspirasi lah begitu. Ketika seseorang memulai dari prasangka, maka fakta seringkali disalahkan oleh asumsi yang sangat basi. Mari kita gunakan logika yang jernih. Anda mengatakan dana haji menguntungkan Arab Saudi. Pertanyaannya yang sangat sederhana. Menurut Anda, ketika jemaah haji membayar biaya perjalanan, uang itu digunakan untuk apa? Apakah seluruh uang tersebut diserahkan begitu saja kepada pemerintah Arab Saudi? Tentu tidak. Sebagian besar biaya haji digunakan untuk kebutuhan jemaah itu sendiri, mulai dari tiket pesawat, akomodasi hotel, konsumsi, transportasi lokal, kemudian layanan kesehatan, pengelolaan administrasi, petugas pendampingan, keamanan, hingga berbagai fasilitas yang digunakan selama berada di tanah suci. Dengan kata lain, dana itu dibelanjakan untuk melayani jemaah. Logikanya yang sama, seperti seorang yang pergi berobat ke rumah sakit, lalu mengatakan, saya tidak mau berobat karena uang saya menguntungkan rumah sakit, karena uang saya menguntungkan dokter. Tentu pernyataan itu tidak masuk akal. Rumah sakit memang menerima pembayaran, tapi sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Demikian pula jemaah haji. Jika jutaan manusia datang ke satu tempat yang sama dari seluruh penjuru dunia,
tentu diperlukan infrastruktur raksasa untuk melayani mereka. Jalan harus dibangun, kereta harus dioperasionalkan, hotel harus tersedia, air yang kemudian harus dialirkan, listrik harus disediakan, keamanan harus dijaga. Demi keamanan siapa? Demi kenyamanan siapa? Demi keamanan dan kenyamanan jemaah haji tentunya, agar jemaah haji itu fokus untuk melaksanakan ibadah. Semua itu membutuhkan biaya. Kalau tidak punya biaya dan tidak mampu, cukup tak harus berangkat. Yang menarik lagi, kritik semacam ini seringkali berhenti pada Arab Saudi, tetapi tidak konsisten ketika diterapkan pada hal-hal yang lain. Ketika seseorang membeli mobil buatan Jepang, apakah ia sedang menguntungkan Jepang? Ketika seseorang membeli handphone buatan Korea misalkan, yang kemudian ia genggam dan ia pakai, apakah menguntungkan Korea? Ketika seorang kuliah di universitas luar negeri, apakah otomatis ia harus berhenti kuliah karena uangnya masuk ke negara lain? Apakah seperti itu pemikiran Anda? Kalau logika itu diterapkan secara konsisten dan menyeluruh, hampir seluruh aktivitas ekonomi dunia harus dihentikan saat itu. Karena pada hakikatnya setiap transaksi selalu memberikan manfaat kepada dua pihak sekaligus. Nah, perlu dicatat, yang lebih penting lagi, haji bukan aktivitas ekonomi yang kebetulan bernilai religius, tapi haji adalah ibadah yang kebetulan memiliki konsekuensi ekonomi. Urutannya jangan dibalik. Tujuan utama seorang muslim pergi ke Mekah bukan untuk menggerakkan roda ekonomi siapapun. Tujuannya hanya untuk ibadah dan memenuhi panggilan Allah. Sama seperti seorang yang membeli mushaf Al-Quran. Fokusnya bukan pada keuntungan, ya, fokusnya bukan pada keuntungan percetakan, melainkan pada Al-Quran yang dibacanya. Sama seperti seorang yang membangun masjid, fokusnya bukan pada keuntungan toko bangunan, melainkan pada ibadah yang ditegakkannya. Sama seperti seseorang yang kemudian berkurban, fokusnya bukan pada keuntungan peternak, melainkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengukur ibadah haji semata-mata dari aliran uang adalah cara pandang yang kemudian mereduksi sesuatu yang amat sangat sakral menjadi sekedar transaksi. Padahal sejak dari zaman Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad SAW hingga hari ini, jutaan manusia datang ke Mekah bukan karena keuntungan ekonomi, mereka datang karena panggilan iman. Kemudian selanjutnya, kalau yang ingin Anda kritik adalah mahalnya biaya haji, maka kritiklah biaya hajinya, kritiklah sistemnya, kritiklah pengolahannya, kritiklah hal-hal yang memang perlu diperbaiki. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa yang diserang justru ibadah hajinya? Ini seperti seorang yang mengeluh harga beras dan harganya itu mahal, lalu solusinya bukan mencari cara agar harga beras itu lebih terjangkau, melainkan menghapus kegiatan makan. Bukankah itu aneh? Bukankah itu lompatan logika yang tidak masuk akal? Kalau ada masalah pada ongkos perjalanan, maka yang diperbaiki adalah ongkos perjalanannya. Kalau ada masalah pada pelayanan, maka yang diperbaiki adalah pelayanannya. Kalau misalkan ada masalah pada tata kelola, maka yang diperbaiki adalah tata kelolanya. Tetapi ketika yang dipersoalkan adalah eksistensi ibadah hajinya sendiri, maka kita sudah keluar dari wilayah kritik dan masuk ke wilayah pembongkaran syariat. Baik, perhatikan analogi ini baik-baik. Seorang yang lapar membutuhkan makanan, kemudian ia melihat harga makanan sedang mahal, lalu ia berkata, karena makanan mahal, mulai hari ini saya berhenti makan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengatakan tentunya bahwa masalahnya bukan pada makanannya, melainkan pada cara berpikirnya, karena kebutuhan untuk makan itu tidak hilang hanya karena harga makanan itu naik. Demikian pula haji. Haji pun juga sama demikian. Kewajiban haji tidak hilang hanya karena biaya perjalanan mengalami kenaikan. Yang perlu dicari adalah solusi agar pelaksanaannya lebih baik, lebih murah, lebih efisien, lebih ringan, dan lebih terjangkau. Bukan menghapus ibadah haji yang diperintahkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih menariknya lagi, Islam sebenarnya sudah menyelesaikan persoalan ini sejak 14 abad yang lalu. Allah tidak pernah memerintahkan seluruh muslim untuk berhaji tanpa syarat. Allah memberikan syarat yang sangat jelas, mampu. Perhatikan betapa indahnya syariat Islam. Ketika sholat diwajibkan, hampir semua orang mampu melaksanakannya. Ketika puasa diwajibkan, orang sakit diberi keringanan. Ketika zakat diwajibkan, hanya yang memiliki harta tertentu yang terkena kewajiban. Dan ketika haji diwajibkan, Allah mensyaratkan kemampuan. Artinya sejak awal Islam memahami bahwa tidak semua orang memiliki kondisi ekonomi yang sama. Karena itu tidak ada dosa bagi orang yang
yang belum mampu berhaji. Tidak ada celah bagi orang yang belum memiliki biaya. Tidak ada kesalahan bagi orang yang masih menunggu kemampuan finansial. Karena syariat tidak dibangun untuk menyiksa manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka ketika biaya haji dianggap mahal, solusi Islam sangat sederhana. Belum mampu, tidak wajib berangkat. Tunggu sampai mampu. Selesai. Tidak perlu menghapus hajinya, tidak perlu akan hajinya, tidak perlu mengubah rukunnya, tidak perlu menciptakan syariat baru. Terakhir, kami sampaikan, kalau biaya haji mahal, perbaikilah biayanya. Kalau pelayanannya kurang, perbaikilah pelayanannya. Tetapi jangan karena atap rumah bocor, lalu rumahnya yang dibakar. Jangan karena ongkos perjalanan mahal, lalu tujuan perjalanannya dihapus. Dan jangan karena ada persoalan teknis, lalu rukun Islam yang dijadikan korban. Nauzubillah min dzalik. Kemudian poin kedua, terkait umat Islam sebelum berangkat haji menangis, peluk keluarga. Kemudian tadi dikatakan lebay, ya ikhwan. Hanya orang yang belum pernah melaksanakan haji yang tidak akan merasakannya. Terus terang ya ikhwan, pernyataan lebay kepada orang yang melaksanakan ibadah haji itu, lalu kemudian katanya menangis dan lain sebagainya, ini biasanya lahir dari dua kemungkinan. Pertama, karena tidak memahami apa itu haji. Kedua, karena belum pernah merasakan perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Sebab bagi orang yang memahami makna haji, tangisan itu bukan hanya pertunjukan. Tangisan itu adalah bahasa jiwa, bahasa kolbu. Tangisan itu ada sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan dengan angka atau statistik ataupun logika material semata. Mari kita berpikir sejenak. Berapa banyak orang yang kemudian menabung bertahun-tahun untuk berangkat ibadah haji. Ada yang menyisihkan uangnya, kemudian sedikit demi sedikit selama puluhan tahun. Ada yang menjual hasil panennya, ada yang bekerja siang dan malam, ada yang kemudian menunggu antrean belasan, bahkan puluhan tahun. Lalu setelah penantian panjang itu, tibalah hari keberangkatan. Hari yang kemudian mungkin selama ini hanya hadir dalam doa malam mereka. Hari yang mereka bayangkan sejak muda. Hari ketika mereka akan melihat Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Hari ketika mereka akan berdiri di padang Arafah, tempat jutaan manusia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ketika mereka berharap dosa-dosa yang kemudian telah dilakukan itu dihapus Allah Subhanahu wa taala. Lalu Anda heran, mereka menangis. Yang aneh, justru kalau mereka tidak menangis, manusia bahkan menangis ketika anaknya lulus sekolah, menangis ketika menikah, menangis ketika bertemu keluarga setelah lama berpisah, menangis ketika tim sepak bola favoritnya menjadi juara, seperti kemarin Persib, banyak yang kemudian menangis. Tetapi ketika seorang muslim menangis karena akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah, justru disebut lebay. Aneh ya kawan. Di mana logikanya? Bukankah itu standar yang sangat tidak adil? Tangisan dalam ibadah bukanlah hal kelemahan. Justru dalam agama, tangisan sering menjadi tanda hidupnya hati dan lembutnya hati. Karena itu, jangan ukur seluruh pengalaman manusia hanya dengan ukuran rasional yang kering. Ada wilayah dalam kehidupan yang hanya bisa dipahami oleh hati. Seseorang yang belum pernah menjadi ayah tidak akan sepenuhnya memahami getaran hati seorang ayah. Seseorang yang belum pernah kehilangan orang tercinta tidak akan sepenuhnya memahami luka kehilangan itu seperti apa. Dan seseorang yang belum pernah merasakan panggilan menuju Baitullah mungkin tidak akan memahami mengapa jutaan muslim menangis ketika hendak berangkat melaksanakan ibadah haji. Sebab yang mereka tinggalkan bukan sekedar rumah, mereka meninggalkan keluarga, mereka meninggalkan kenyamanan yang selama ini mereka lakukan, mereka meninggalkan rutinitas yang selama ini atau puluhan tahun melekat pada dirinya. Dan yang lebih menggetarkan, tidak sedikit yang berangkat dengan kesadaran bahwa mungkin ini adalah perjalanan terakhir dalam hidupnya. Berapa banyak jamaah yang kemudian berpamitan kepada keluarganya sambil berkata, kalau kami tidak kembali, ikhlaskan. Kalimat itu bukan drama, kalimat itu kesadaran bahwa hidup manusia berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian orang yang melaksanakan pergi haji nangis, itu disebut lebay. Kita telah menyaksikan pendapat daripada Tasik Ngaji. Beliau membantah dengan jelas bahwasanya pendapat daripada orang ini ya salah, guys. Nah, maka dari itu ibadah haji itu harus terusan dilakukan. Jangan sampai setiap tahun itu harus ibadah haji, karena ibadah haji itu adalah termasuk rukun Islam yang kelima.
Dan orang ini tuh salah guys, sangat salah, dan ini harus dihukum. Nah, benar yang diomongkan oleh Tasik Ngaji tadi guys. Tunggu dulu guys, yang membantah ini Tasik Ngaji, bukan Bang Rapi Channel. Bang Rapi Channel hanya memberikan informasi kepada kalian semua. Mungkin jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa lonceng notifikasinya ditekan ya guys. Jangan lupa di like juga ya guys. Mungkin sekian daripada Bang Rapi Channel. Bang Rapi Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.